Kamu pernah nggak sih baru pada saat mau interview, paling kamu di interview cuma 5 menit, udah stop nanti kita ini kan. Nah, Kenapa seperti itu? Nggak seperti kayak Bapak kan menginterview kamu tuh lama sekali dan saya maunya tuntas gitu. iya, pernah. Dimana mungkin itu terlihat dari HR itu sendiri ketidaktarikan atas kandidat itu sendiri, dan kemungkinan HR itu sudah melihat atau menemukan kandidat yang menurut dia sudah tepat. Seperti itu sih, Bapak. Cuman gini loh, dunia tak saling menghargai itu. Iya. Kalau kita mau dihargain orang, kita hargai Betul. seseorang. Iya. Kalau kita mau maju, kita harus menghargai kemajuan tersebut. Tapi tidak boleh kita mengatakan, walaupun kita memiliki kandidat, Iya. dia melamar itu sudah penuh dengan harapan dan waktu. Betul. Kuncinya sih tentunya mau belajar. Mau belajar. Betul. Oke. Jadi jangan selalu berdiam diri di zona nyaman. Oke. Gitu. Jadi apapun itu peluangnya ambil. Oke. Gitu. Apapun itu resikonya ambil. Kadang zona nyaman tuh gini loh, udah asik di sini, Iya. juga orang tua masih bisa biayain. Padahal itu juga beresiko. Gini loh, merindukan sesuatu di dalam diri saya adalah era generasi. Iya. Saya nggak akan pernah mau mengecili Gen Z. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ketemu kembali lagi dengan kami di Jendela Siliwangi. Sahabat-sahabat Jendela Siliwangi, hari ini saya kedatangan sahabat saya, teman, partner di dalam dunia sumber daya manusia di MLI. Sahabat-sahabat Jendela Siliwangi, saya bersama dengan Ilham. Terima kasih Bapak telah mengundang saya ke podcast ini. Terima kasih Ilham udah mau singgah di podcast Jendela Siliwangi. Ilham, kita ngobrol santai tentang sumber daya manusia. Oke. Kenapa kamu senang di dalam dunia sumber daya manusia sementara kamu masih muda dan kamu harus capek-capek untuk memikirkan bagaimana harkatnya orang, caranya orang, dan sudut pandangnya orang. Bagaimana sih? Betul. Sangat tertarik di dunia sumber daya manusia ini, Oke. gitu. Karena di mana untuk mengurusi SDM itu sangat luas sekali dan general, betul. dan sekali umum. Oke. Berbeda dengan kita mengurusi barang-barang misalnya ataupun seperti penyusunan buku atau apa, itu sangat mudah untuk disusun. Nah, Oke. dalam dunia SDM ini sangat hal-hal banyak yang perlu kita ambil hikmahnya, Oke. dan juga Oke. kita sangat banyak ilmu-ilmu yang kita dapat peroleh dari sumber daya manusia. Sumber daya manusia. Itu sendiri. Semenjak kapan kamu suka? Apakah kamu udah mulai di SMA gitu, udah mulai suka, atau kamu duduk di kampus, atau di kegiatan mana kamu udah mulai suka dengan SDM? Dalam melihat potensi dalam kesukaan di sumber daya manusia Iya. itu sendiri sudah tertanam di SMP sebetulnya, Bapak. SMP? Iya, karena di SMP itu sangat suka untuk berinteraksi dengan orang. Organisasi ya, Betul. terutama ya. Itu di majelis perwakilan kelas Oke, seperti itu. Dan dari majelis situ, perwakilan iya, kelas. Betul. Oke. Jadi setiap pengelolaan SDM itu sangat sangat suka dalam menyusun struktur organisasi, pengelolaan SDM-nya, tugas-tugasnya apa saja, itu saya senang gitu. Oke. Makin terlihat. Terus semenjak kapan kamu udah mulai makin tertarik gitu loh, makin wah ternyata di luar dari ekspektasi, wah ngurus ini ternyata sulit sekali ya gitu Iya, loh. Itu semenjak kapan? Semenjak di perkuliahan sebetulnya. Ternyata untuk mengurus SDM itu bukan hanya sekedar membuatkan, menyusun SOP, lalu berjalan gitu. Ternyata ngecek ijazah, iya, kemudian bagaimana iya, ya, seperti itu. Gitu. mengetahui segala macam. Secara gini loh, kita harus belajar yang namanya psikologi. Betul. Ini orang benar nggak sih bisa teknis? Iya, gitu. Ini benar nggak sih orang jadi orang keuangan? Betul. Dan ini benar nggak sih? Oh, ini orang administrasi. Iya. Itu pasti begitu nggak sih sebenarnya? Begitu, Pak. Luar biasa Ilham. Terus gini loh, anak muda sekarang ini kan sering sekali ya Iya. berbenturan dengan yang dia inginkan. Betul. Menurut kamu sendiri ya, seorang Ilham di mata teman-teman kamu pernah nggak sih istilahnya, udahlah lu terlalu kebanyakan mikirin orang atau apa gitu. Pernah nggak sih di circle kamu dibicarakan seperti itu? Pernah, Bapak? Pernah. Di mana suatu itu mengurusi SDM gitu ya. Dari SMP, SMA sampai di kuliahan, kenapa sih kamu terjun lagi ke SDM lagi gitu. Padahal banyak loh gitu yang sebetulnya ada potensial lain yang bisa dikembangkan seperti itu. Karena turunan SDM itu kan banyak kan? Banyak, betul. Betul kan? Tetapi tetap aja ya menjadi pendidik itu lebih utama ya. Iya. Kayaknya punya kan sendiri. Iya. Terus akhirnya teman-teman kamu sebel nggak sih kadang-kadang sama kamu? Ada yang sebel, ada yang mendukung juga sebenarnya. Betul.
Kadang-kadang gini loh, pembawaan kita tuh gini ya. Sumber daya manusia. Betul. Kita orang yang membaca, Iya. kemudian mempraktekkan, Iya. kemudian bekerja sehari-hari di dalam lingkungan hal seperti ini. Sering sekali kadang-kadang kita gini, luput ya. Kita malah memikirkan orang, kita nggak memikirkan diri kita sendiri. Betul. Terasa nggak sih sama kamu? Kira? Terasa, Bapak. Apa yang bisa membuat kamu untuk tetap, mood kamu itu tetap harus strong gitu biar naik? Ya, mengikuti dari ritme pekerjaan yang ada. Oke. Kita menikmati dari apa yang sudah kita ambil atau Oke. apa yang sudah kita mulai harus diselesaikan seperti itu. Jadi motivasi tersendiri. Oh, jadi tetap harus ada tetap terus ya? Iya. Motivasi sendiri itu Betul. tetap harus ada Betul. ya? Jadi nggak bisa juga kita katakan begini, kalau misalnya adik-adikmu ya, di bawah kamu sekarang, kan jendela Siliwangi ini luas, Betul. oke? Kita berbicara tentang pendidikan, sumber daya manusia, kemudian fashion, kemudian bicara soal teknik, bicara soal hukum, itu pasti punya kategori masing-masing dan dia punya segmennya tersendiri. Iya. Jadi apa saran kamu nanti tiba-tiba gini loh, generasi berikut adik-adiknya kamu itu kan pasti akan ngikutin jejak nih. Iya. Ada yang mau jadi HR, ada yang mau jadi PR, kemudian ada orang yang mau menjadi seorang guru pendidikan Iya. atau apa segala macam, ada yang mau jadi psikolog gitu Iya. loh kan. Nah, biar supaya mereka itu tetap semangat, apa yang mesti harus, kunci apa yang tetap membuat mood kamu tinggi itu biar tetap terus mereka mau belajar? Kuncinya sih tentunya mau belajar. Mau belajar. Betul. Oke. Jadi jangan selalu berdiam diri di zona nyaman. Oke. Gitu. Jadi apapun itu peluangnya ambil. Oke. Gitu. Apapun itu resikonya ambil. Ambil. Seperti itu sih. Jadi terakhir tetap akan terpilah-pilah ya. Betul. Jadi walaupun ada keluar dari zona nyaman, Iya. wah terkadang zona nyaman tuh gini loh, udah asik di sini, Iya. juga orang tua masih bisa biayain. Biayai. Padahal itu juga beresiko. Beresiko. Beresiko kenapa bilang? Umur bertambah, circle semakin menjauh, karena teman-teman pasti akan ada yang keluar negeri, Betul. kemudian ada yang keluar Iya. kota, mungkin ada yang hijrah dan segala macam. Akhirnya kita zona nyaman itu hanya di rumah, circle kita udah pada pergi. Iya, itu. Dan makanya akhirnya ya itu juga mesti harus dirubah ya pola seperti itu. Untuk menaikkan itu tadi, ambil resikonya apapun itu harus tetap dihadapi. Iya, seperti itu. Terus bagaimana kita misalnya meminimalis resiko agar kita tetap pada posisi zona kita sebagai SDM? Tentunya perlu ada plan manajemen perubahan. Plan Ya, manajemen betul, perubahan. di dalam Oke. SDM itu. Jadi seperti apa sih kita menganalisa mitigasi apa yang harus kita lakukan? Oke. Seperti apa sih resiko-resiko atau kompetitif apa di luar sana Oke. gitu. Jadi kita harus mengoptimalkan kompetensi individu Oke. dalam mengikuti zaman-zaman sekarang gitu. Berarti memang diri kita sendiri mesti harus kita asah Iya, kuat ya. iya. Jadi kompetensi diri kita, Betul. kemudian mengupgrade ilmu lagi, ilmu lagi. mengupgrade di luaran sana ngebacanya seperti apa, itu semua masih harus teranulir. Iya. Nah, gini lagi, Ilham kan sering ya berinteraksi, terutama dengan perusahaan-perusahaan yang Ilham pernah melamar. Iya. Ada nggak sih Ilham mendapatkan satu pengalaman yang tidak mengenakan? Tentunya ada. Kita nggak usah sebutkan Ya, betul. mereknya lah ya, Siap. tapi ini pengalaman. Iya. Biar sampai Ilham sampai bisa mengatasinya, harus seperti apa move on-nya gitu. Iya. Itu pernah nggak sih? Pernah, tentu. Di mana banyak sekali perusahaan yang di kegiatan interaksi gitu, seperti wawancara atau kita branding ataupun FGD seperti itu. Oke. Tentu ada seperti mereka tuh melihat Gen Z. Oh, Sisi negatifnya Gen Z Oke, gitu. oke. Jadi para HR sekarang tuh melihat bahwa hanya oknum-oknum sebetulnya Oke, yang oke. melihat bahwa Gen Z itu tidak bisa berkembang dengan adanya zaman-zaman pada zona-zona yang ada sebelumnya Oke, gitu. oke. Jadi mereka tuh punya pemikiran sendiri yang susah diatur ataupun apa seperti itu sih Bapak. nah kemudian kamu masuk di MLI Iya. dengan cara kita untuk melakukan kegiatan interview dan inginnya kita pengembangan perusahaan kita ini berjalan. Kamu merasa aneh nggak sih? Kok aku disuruh membuat presentasi ini, kemudian harus mengikuti tes. Iya. Kamu malah mendukung dengan sistem yang saya bikin atau tidak menurut kamu? Mendukung karena sesuai dengan kebutuhan perusahaan itu sendiri, Oke. Bapak. Jadi setiap perusahaan pasti tentunya memiliki tolak ukur sendiri dalam mencari kandidat. Tolak ukur Iya. sendiri untuk mencari kandidat. Betul. Oke, terus? Jadi, kita juga tidak bisa melihat bahwa percaya begitu saja dalam Oke. CV dia Wah. melampirkan pengalaman Oke. bla 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 banyak Oke. gitu. Tapi dalam prakteknya malah nihil gitu. Itu kan sangat merugikan perusahaan juga gitu, Bapak. Jadi sahabat-sahabat Jendela Siliwangi, Bang Ilham mengatakan, adik-adik ya, ingat ya, kalau mau melamar pekerjaan, belajar. Ya.
Ya, kuasai dulu materi perusahaan tersebut sehingga kamu itu pada saat interview tinggal menganulir diri kamu Iya, sendiri. betul. Jadi mengasah, mengupgrade diri kita sendiri berhadapan dengan personalia kah atau dengan pihak staf HRD-nya kah atau sama pimpinannya langsung. Iya. Itu mesti harus betul-betul kita udah mempersiapkan diri. Iya, Jadi nggak mungkin kita tuh hanya percaya di dalam administrasi data itu. Tapi menurut kamu menarik nggak sih? Kan pengalaman juga kan, kamu kan banyak mengalami. Iya. Cara saya untuk menginterview kamu dan ngetes kamu tuh sesuatu hal yang berhasil nggak sih menurut kamu? Berhasil itu juga Pak. Karena dari segi behavior event interviewnya itu sudah mendalami kepada pribadi seseorang itu. Pribadi seseorang. Kenapa bilang? Saya pernah mengalami, karena kan saya udah hampir 15 tahun saya di dalam dunia bisnis. Di dalam dunia politik saya udah ya kurang lebih sekitar 13 tahunan. Saya tuh gini loh, merindukan sesuatu di dalam diri saya adalah era generasi. Ya. Saya nggak akan pernah mau mengecili Gen Z. Anak saya Gen Z loh. Ya, yang baru tumbuh mau kuliah, baru semester 1 gitu ya kan. Wah, idealisnya kamu bayangin. Kamu pernah mengalami idealis di semester 1 tuh kayak apa? Iya. Kuliah maunya tetap masuk, kemudian nggak boleh terlambat. Kemudian kalau kelamaan nganternya dia akan ngotot dan segala. Dia masih bawa pakai baper perasaan. Betul. Kan begitu kan? Iya. Nah, sehingga saya berpikir, tolak ukur saya itu cuma satu. Umur kamu sekian tahun. Tapi pada saat kamu interview, kamu tuh menguasai satu momen di mana administrasi yang saya butuhkan itu rapi. Bagaimana kita berbicara soal administrasi, tapi kita sendiri tidak menguasai areal tersebut. Betul. Paham kan? Paham. Kamu pernah nggak sering menemukan personalia atau HR yang tidak menguasai areal-areal itu? Ada beberapa. Ada beberapa. Oknumnya. Oknum ya? Iya, oknum. Kita cerita oknum gitu loh. Itu dan kan bingung juga ya kenapa dia bisa jadi jadi Bahkan gini loh Pak, ada salah satu instansi swasta gitu. Mereka itu mengambil oknum HR-nya itu dari bagian dapur malahan untuk mengurusi administrasi BPJS seperti itu. Oh, memang ada? Ada. Itu. Ada. Cuman ya apa yang mereka lihat gitu dari itu gitu. Apakah dari pekerjaan yang lama mungkin dia berarti sudah ikut lama. Gini loh, kamu tidak mengetahui instansi orangnya. Tidak. Akhirnya instansi punya struktur yang akhirnya jadi nggak bener ya. Betul, itu. Gini loh. Orang dapur disuruh ke depan. Iya. Ya kan? Abis dari depan dia nggak tahu mau masaknya kayak Ya seperti itu. Dan itu pun dari ya adalah segelintir orang yang ya, berbicara. ya. Kita nggak perlu omongin. Iya. Jadi teman-teman Jendela Siliwangi yang nonton podcastnya Bang Ilham tidak mentendensi instansi tersebut gitu loh ya. Kami tidak membicarakan instansi tersebut, tetapi kami mengkoreksi bagaimana mengedukasi di Jendela Siliwangi ini penting karena untuk adik-adik kita ke depan atau orang yang baru memulai ke dunia HR. Seperti itu. Gitu loh. Pengalaman itu kan nggak bisa didapat hanya cuman dari kuliah saja. Akademisi itu kan teoritis. Praktek itu kan sangat penting sekali. Bener nggak Ilham? Betul. Bener kan ya? Setuju. Kamu sepakat ya? Sepakat. Terus ada lagi gini Ilham. Kalau misalnya kamu mendapatkan orang dapur. Kamu mendapatkan orang dapur lagi kayak begitu. Langkah apa yang mesti kamu jaga? Soalnya kuda-kuda apa yang mesti kamu pasang? Iya, seperti kerahasiaan tentunya. Oke. Kita harus menjaga kerahasiaan itu sendiri. Betul. Tidak boleh orang kantor atau ya lingkungan internal mengetahui hal itu sebetulnya Bapak. Jadi kamu aja yang Iya. Orang yang meng-hire-nya aja gitu yang tahu. gitu. orang yang meng-hire-nya saja. Apa pertanyaan yang pernah dia sampaikan ke kamu yang nggak nyambung gitu kira-kira? Karena dia orang dapur kan. Sebetulnya hal-hal yang di luar konteks job desk dari HR itu sendiri. Jadi dia lebih menggali ke kompetitor perusahaannya. Seperti itu. Sedangkan kan untuk HR sendiri betul emang perlu mengetahui proses bisnis perusahaan tersebut. Cuman kan kita bukan bergerak di bidang pengurusan bisnis gitu kan. Jadi agak kurang kok malah jadi bumerang buat sayanya seperti itu loh Pak. Jadi apakah seharusnya kamu melamar dengan sesuai dengan kompetensi kamu, gitu. kemudian keakademisian kamu, kemudian kamu punya nilai dan kamu bisa dipraktekkan itu gitu loh. Malah dia suruh kita bagaimana ekonomi ini berjalan. Seperti itu. Jadi kita disuruh, jadi intinya bagaimana kita suruh ngejual panci aja ibaratnya kan. Gitu. Jadi ke marketing. Padahal kita kan bukan orang marketing. Kita orang sumber daya manusia. Kita diminta hadir di perusahaan untuk mengasah mental
yang mana ada beberapa diduga loh ya, Iya. staf dan karyawan kita yang tidak bisa mengikuti aturan SOP karena nggak ada perpanjangan tangan. Iya, itu. SOP-nya itu kan mestinya harus jelas, HR yang harus menentukan ini kesalahan di sini, Iya. kemudian imbasnya di sini, kemudian lagi bagaimana merubah nilai mindset itu semuanya. Iya, seperti itu. Betul dong? Betul. Nah, terus gini, kalau kita kembali ke proses HR ya, Iya. kamu pernah nggak sih baru pada saat mau interview, paling kamu di interview cuma 5 menit atau 10 menit gitu, udah stop nanti kita ini kan, itu pernah nggak sih? Pernah. Kenapa seperti itu? Nggak seperti kayak Bapak kan menginterview kamu tuh lama sekali dan saya maunya tuntas gitu. Iya. Yang ngantri itu banyak sekali, Betul. tapi saya maunya tuntas gitu. Betul. Pernah nggak sih? Pernah. Di mana mungkin itu terlihat dari HR itu sendiri ketidaktarikan atas kandidat itu sendiri, dan kemungkinan HR itu sudah melihat atau menemukan kandidat yang menurut dia sudah tepat seperti itu sih, Bapak. Cuman gini loh, dunia tak saling menghargai itu. Iya. Kalau kita mau dihargain orang, kita hargai Betul. seseorang. Iya. Kalau kita mau maju, kita harus menghargai kemajuan tersebut. Betul. Tapi tidak boleh kita mengatakan, walaupun kita memiliki kandidat, Iya. dia melamar itu sudah penuh dengan harapan dan waktu. Betul. Kenapa nggak dikasih tes, dicoba Iya. untuk dia dites, wawancara, interview dan segala macam. Emang dunia pembicaraan dan omong-omong itu emang nggak gampang. Iya. Tapi setidaknya kita tuh butuh yang namanya tes case. Saya nih punya kemampuan gitu ya, Iya. baik itu public speaking, Betul. kemudian kalau sekarang kalian kerja itu cerita penampilan, come on, Iya. banci juga mohon maaf ya, banyak yang bisa hidup Iya, gitu loh, betul. ya. Jadi otomatis kegiatan-kegiatan kita ini kadang-kadang suka lari daripada apa yang tidak sepatutnya. Itu Iya. tadi yang saya katakan, panci, suruh jual panci, ibarat kata orang dapur Iya. suruh jadi HR, dan sehingga nggak ada langkah sumber daya manusia yang utuh gitu Iya, loh ya. Nah, gini loh, kalau misalnya kamu nih ya, menjadi seorang HR, Betul. langkah pertama yang kamu ambil, kita pernah berbicara soal kritis gitu ya. Iya. Anggap saja perusahaan ini tidak memiliki apa namanya pamor atau nggak memiliki branding image yang Iya. besar. Bagaimana caranya kamu biar supaya mendapatkan KPI perusahaan tersebut untuk kamu naikkan? Tentunya hal yang pertama di dunia HR itu pengembangan organisasinya terlebih dahulu. Pengembangan organisasi. Organisasinya terlebih dahulu. Oke. Agar nanti turunannya juga terlihat seperti apa kebutuhan proses bisnisnya untuk mendukung proses kemajuan perusahaan itu sendiri. Seperti itu. Kita melihat dari penyusunan organisasinya dulu. Seperti Penyusunan apa. organisasi. Betul. Oke. Itu tuh mengacu kepada visi misi perusahaan itu sendiri. Karena kalau nggak ada visi dan misi mau kemana nih barang nih kan gitu loh. Iya, ya? gitu. Oke. Jadi Terus? melihat dari visi misi itu sendiri, kita melihat korelasi dengan proses bisnis yang akan dilakukan, baru kita melihat dari budaya organisasi apa yang dapat menunjang si organisasi ini dapat maju. Berarti dari budaya organisasi tersebut kita turunkan menjadi core kompetensi. Core kompetensi ini yang harus dimiliki oleh setiap karyawan yang ada di organisasi Core itu. kompetensi Betul. itu yang paling penting ya. Betul. Karena skor dia itu bagaimanapun juga otomatis dalam dirinya ya. Iya. Kalau dia punya nilai baik, pasti otomatis Iya. peningkatannya pasti akan ada. Tapi kalau misalnya dia low, turun terus gitu Iya. ya otomatis perusahaan juga tidak akan mungkin bisa Betul. menjaga dia selamanya. Iya, Kan seperti seperti itu ya. Tapi memang gini loh, di dunia SDM ini menariknya buat kamu tuh di mana sih? Bukan hanya berinteraksi aja gitu Iya. loh. Apa lagi yang menarik buat di dunia HR? Kemajuan organisasi itu sendiri, Bapak. Oh, kalau kita bisa nyetel kemajuan organisasi itu Betul. kepuasan batin kita Betul. timbul. Jadi sehingga kita berhasil untuk melaksanakan kegiatan Iya, tersebut. Oh, seperti di situ ya? Iya, seperti itu. Jadi bagaimana upaya kita untuk menciptakan SDM yang kompeten dalam memberdayakan sumber-sumber yang lainnya. Kepuasan dirinya itu adalah menyukseskan dari visi dan misi keinginan perusahaan. Betul, seperti itu. Membuat SDM yang lebih unggul, Iya. lebih maju, kemudian kreatif, Iya, tidak malas-malasan, dan mereka tuh otomatis perusahaan itu merasa wah ini punya Iya. HR yang betul-betul tegak Keren. lurus dan kemudian benar-benar bisa menjalankan. Iya, seperti itu. Luar biasa dunia HR ini. Saya gini loh, dunia SDM itu kan lebih banyak mendidik. Yang sepengetahuan saya ya, mendidik, kemudian mengawasi, Mengawasi. terus menasehati, mengembangkan jati diri, menjadikan dia itu menjadi tempat yang lebih baik dan lebih besar. Iya.
yaitu jenjang karir. Jenjang namanya. karir. Jadi kalau ada ekselon ya kan Iya, ya kalau di ekselon pemerintah sampai di posisi ekselon 1 itu udah satu. mentok tuh. Mentok. Paling tidak dia kalau masuk politik jadi menteri, Iya, kan begitu iya. kan. Kalau dia ke dewan ya jadi anggota dewan, Betul. kan begitu. Nah, apa sih yang bisa kita capai setelah tadi kamu katakan kepuasan berdasarkan visi dan misi? Di dunia HR itu yang pernah kamu tahu sampai di posisi berapa digit gajinya? Ada sampai dengan 2 digit, Bapak. Ada sampai dengan 2 digit. Betul. Tingkat itu staf apa udah manajer ke atas? Untuk staff yang senior. Staf yang senior. Betul. Berarti kalau misalnya dia sudah di atas lagi udah lebih lagi. Iya. Karena itu dia pasti udah perusahaan besar, Besar. yang mengarungi udah ribuan Iya, juga ya. seperti itu. Jadi bagaimanapun juga dia harus menyelesaikan case demi case. Betul. Dan kemudian dia mesti harus juga memiliki apa namanya ya, kayak kita punya bukan backing namanya apa ya, partner-partner Iya. di ketenaga kerjaan, Betul, kemudian ke lembaga-lembaga pendidikan dan segala macamnya. Coba bisa untuk pengembangan diri Iya. karyawan tersebut kan gitu. Iya. Karena otomatis nggak mungkin karyawannya begini-begini terus. Iya. seperti itu. Apalagi kalau mereka udah raker ya, Iya. atau raker apa rakor suatu perusahaan A gitu Iya. ya, bikin sekian hari Betul. di hotel besar, Iya. ya semua marketing, HRD semua itu diangkut ke hotel untuk ikutin pelatihan Iya. pendidikan tersebut. Seperti Itu biasanya kan diambil dari anggaran CSR ya, CSR, betul. CSR untuk kegiatan tersebut. Kegiatan. Nggak mungkin diambil dari anggaran boncos itu nanti. Iya, jadinya, iya. Kan? Nanti- Otomatis CSR akan dikumpulkan dan Betul. seperti itu. Nanti kita sudah boncos untuk pengembangan organisasi atau pengembangan SDM, SDM-nya malah kabur. Iya, Malah nah, untuk itu sering sekali ya. Iya. Kenapa seperti itu? Mungkin dari segi lingkungan kerja, suportif dari rekan kerjanya. Nah ini pas sekali nih Ilham. Kenapa sih kalau setiap kali pegawai baru sedikit dinasihatin atau dimarahin, terus langsung pikirannya pecah, kemudian nggak mau mengintrospeksi, selalu perusahaan yang disalahkan. Ada yang bilang perusahaan ini nggak bener lah, beginilah, tapi dia tidak pernah mau koreksi Iya, kesalahan. kesalahan. Itu kenapa sih? Itu memiliki idealis tersendiri, Bapak. Oh, dalam idealis tersendiri. Iya gitu. Karena mata kita dengan mata orang lain itu berbeda kan untuk melihat gitu kan. Bagaimana beliau berbicara seperti itu. Misalnya beliau berbicara seperti itu menyakitkan untuk dia. Belum tentu untuk kita gitu. Oh, Seperti itu. Jadi gini loh, padahal masuknya niat bos tuh benar Iya. gitu loh. Kamu tuh kenapa sih begini, Iya. tapi dia ambil. Ya kan, Iya. sikon bapernya dia tuh sangat luar biasa. Dan akhirnya dia tinggalkan area kerja. Iya. Kemudian lagi dia tidak mau berkembang lagi. Iya. Hanya udah sampai di posisi itu. Atau dia akhirnya emosional, dia ngajukan surat pengunduran diri. Betul. Dan itu terjadi sering sekali. Nah, apa saran kamu kepada adik-adik, ini ada kameranya, Iya. kepada adik-adik kita di segmen kita terakhir nih, biar supaya mereka tuh tahu. Jadi jangan baper dari kalau misalnya nasihat. Apa sih kiatnya seperti itu? Untuk lebih memahami situasi lingkungan dan juga beradaptasi dengan lingkungan yang ada. Kita juga tidak bisa menuntut budaya apa yang harus kita rubah, tapi kita harus mengikuti dengan budaya yang ada. Seperti itu sih Bapak. Jadi mengikuti budaya yang ada, Iya. dan kita juga harus tahu Iya. sikonnya seperti apa. Seperti apa, Terutama iya. juga kita sebagai karyawan dan perusahaan tahu diri lah, Iya, gitu gitu. loh. Tugas dan tupoksi kita apa? Betul. Apa arti SDM buat kamu? SDM itu sumber daya manusia yang harus kita ada dalam diri kita sendiri untuk mengoptimalkan potensi dan kompetensi diri kita sehingga kita menjadi talenta-talenta yang unggul dalam bidangnya masing-masing. SDM itu adalah artinya manusia. Manusia itu adalah berkelompok Betul. untuk menghidupin semuanya. Iya. Karena manusia itu butuh kebahagiaan. Betul. Dan manusia itu pasti memiliki kekurangan. Betul. Terima kasih Ilham, kasih, kita Pak. sudah ngobrol Iya, bareng iya. di Jendela Siliwangi. Sahabat-sahabat Jendela Siliwangi, terima kasih obrolan saya dengan Bang Ilham. Jangan lupa like, share, komen, subscribe di channelnya Jendela Siliwangi. Pasti kita akan mendapatkan edukasi-edukasi yang lainnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.